Saudara-saudari, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya mempunyai banyak mainan karena saya mencintai masa kanak-kanak saya. Saya waktu kanak-kanak mempunyai banyak mainan seperti ini. Banyak sekali. Ada yang menjadi pistol senjata, ada yang menjadi pedang, tetapi pedang ini pun bisa juga menjadi pistol. Gimana ini caranya? Ya, ada juga pistol dengan kop. Nah, ini. Nah, semua permainan-permainan pada masa kecil saya kumpulkan pada waktu itu. Tapi sekarang tidak tahu entah kemana. Saya teringat saudara-saudari, ketika saya melihat satu kendaraan tank dengan baterai. Dan tank itu juga dengan streng karet. Sehingga dan pucuknya dikasih manusia yang seakan-akan sedang meneropong. Sehingga kalau nabrak sesuatu dia pasti akan tetap nanjak. Kalau nanti terguling, dia karena pucuknya adalah patung manusia dari plastik, maka dia akan berdiri lagi, jalan lagi. Kemudian kalau nabrak, nanti dia akan berusaha mendaki, dan setelah itu jatuh lagi. Tetapi karena lincipnya adalah seseorang yang sedang mengkeker gini, dia akan balik lagi. Dan itu mengasihkan. Saya bermimpi untuk mempunyai itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya mulai menabung. Saya mulai mencoba menyisihkan uang saku saya ketika jajan untuk saat sekolah. Pelan-pelan saya kumpulkan. Pokoknya hidup saya hanya terobsesi dengan permohonan saya kepada Tuhan supaya memiliki tank itu, walaupun hanya mainan anak-anak dan dunia anak-anak. Maka untuk mendapatkan itu, orang tua saya tidak punya uang cukup. Maka uang saku saya ini yang saya kumpulkan berbulan-bulan. Dan akhirnya saya mendapatkan uang itu untuk membeli tank. Gembiranya hati ini ketika mendapatkan tank yang saya impi-impikan itu. Dan akhirnya pagi, siang, malam saya tidur dengan tank itu. Kemudian saya merasakan tercapai. Tuhan mengabulkan permohonanku. Dan disinilah aku merasakan bahwa kemudian apa yang kuinginkan itu tercapai. Semua aku sinergiskan, aku coba kerjasama karena pikiranku, karena tindakanku selalu terobsesi untuk memiliki tank itu. Itulah permohonan yang kemudian diikuti dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang saya mohonkan itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil Yesus dalam khotbahnya yang terakhir atau nasihat-nasihat terakhir. Yesus mengajak kita untuk mohon kepada Bapa langsung, tidak usah melewati Dia. Dan Yesus pun mengatakan dia akan tiba waktunya memberitakan Bapa tidak dengan kiasan, tetapi secara terus terang. Yang utama adalah mintalah kepada Bapa. Dalam amanat perpisahannya, ini amanat perpisahan ketika Yesus mau diserahkan untuk menyongsong salib. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba waktunya aku akan mengatakan kepadamu,
memberitakan Bapa kepadamu dan tanpa kiasan. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kita diharapkan oleh Tuhan selalu merasakan Tuhan yang mengirim ke Yesus untuk menjelma menjadi manusia, yaitu Bapa. Dan kita diharapkan oleh Yesus ketika Yesus sudah meninggalkan kita untuk mohon kepada Bapa dalam namanya. Karena apapun yang kita mohon tentu akan dikabulkan. Permohonan yang di hadapan Allah terberkati, layak, dan juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mengenang bagaimana ketika masa kecil saya memohon, saya mempunyai cita-cita, dan saya mencoba untuk menyesuaikan hidup saya dengan cita-cita saya untuk mendapat tank itu, dengan menabung, dengan tidak terlalu jajan, bahkan membawa makanan dari rumah untuk dimakan ketika istirahat sekolah. Tetapi di situ saya mencoba mengumpulkan uang untuk mendapatkan yang saya doakan, yang saya mohonkan. Maka kalau kita sekarang mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, tentu saja keinginan yang selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga keinginan-keinginan, mimpi-mimpi kita akan perjuangan hidup kita. Kita perlu menyesuaikan hidup kita, menyesuaikan usaha kita, kegiatan kita, mengarah kepada apa yang kita impikan itu. Niscaya Tuhan akan mengabulkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai permohonan tertentu kepada Tuhan. Tetapi saat ini kadang-kadang pikiran saya masih bercabang-cabang, sehingga ada tindakan-tindakan perkataan usaha saya, bahkan suasana hati saya yang bertanya-tanya, apa Tuhan nanti mengabulkannya? Setengah hati saya. Maka kemudian hari ini saya diingatkan oleh Yesus, ketika kita merasa ini baik untuk kehidupan saya, untuk kehidupan orang banyak, untuk kemuliaan Tuhan, mohon kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan mengabulkan. Dan kemudian hidup kita arahkan. Kegiatan kita, perencanaan-perencanaan kita arahkan untuk permohonan itu. Jangan-jangan hidup kita belum sesuai dengan apa yang kita mohonkan pada Tuhan. Bahkan berlawanan, sehingga Tuhan pun mempertanyakan pada kita, apakah kamu sungguh-sungguh dengan permohonanmu itu? Saudara-saudari, kita mohon pada Tuhan dengan segala rahmat-Nya, dengan segala kesungguhan hati, dan sinergitas usaha kita untuk mencapai ke sana. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.